Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faldira Marvita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi. Yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian sistem operasi atau biasa disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. OS juga bekerja untuk menjalankan perangkat lunak seperti aplikasi atau program yang terinstal di dalamnya. Melalui sistem operasi, sebuah komputer bisa dijalankan oleh manusia. Nah, secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya baru bisa diinstal jika sistem operasi sudah terpasang. Layanan inti sebuah OS adalah memberi tampilan antarmuka pengguna atau user interface, memberikan akses ke disk, manajemen ruang penyimpanan, serta penjadwalan tugas. Tanpa adanya sistem operasi, sebuah komputer hanya akan menyala tanpa bisa diberi perintah yang beragam. Maksudnya seperti gini, contohnya aja, ketika kita ingin membeli sebuah laptop yang belum diinstal operasi sistemnya atau OS-nya, hal yang bisa kita lakukan tuh cuma menghidupkan dan mematikannya aja, tanpa bisa menjalankannya gitu. Nah, berikutnya ada fungsi dari sistem operasi, yang mana sistem operasi ini memiliki fungsi yang paling inti dari sebuah komputer. Fungsi inti inilah yang akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada dalam komputer, mulai dari hardware hingga software. Nah, berikut fungsinya. Yang pertama yaitu ada manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan sebagainya. Terus yang kedua ada tampilan antarmuka atau interface. Maksudnya di sini memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami, sehingga kita tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga ada koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Berikutnya ada pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebuah aplikasi. Jika ada file yang error, aplikasi tersebut akan berjalan tidak normal. OS melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Nah, yang kelima ada fungsinya itu sebagai penerjemah. Maksudnya di sini tuh sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara komputer dan manusia. Komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. Nah, OS atau sistem operasi ini hadir sebagai penerjemah sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan mudah. Berikut ada jenis-jenis sistem operasi. Saat ini itu ada jenis sistem operasi yang didesain dan diperuntukkan untuk keperluan desktop dan untuk mobile seperti tablet atau smartphone. Yang pertama kita masuk ke jenis-jenis yang ada untuk desktop. Yang pertama itu ada Microsoft DOS. MS-DOS ini merupakan generasi pertama sistem operasi besutan dari Microsoft Operasi System atau Microsoft OS. Ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interface dari sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang dikenal dengan istilah command prompt. Yang kedua ada Windows. OS Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI, Graphical User Interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut,
pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga ada Macintosh atau Mac OS. Macintosh atau Mac adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bernama Lisa, yang tidak lain adalah nama putri kandung pendiri Apple, Steve Jobs. Sama seperti Windows, Mac juga telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Yang keempat ada Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source, artinya pengguna bebas untuk menggunakan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Tentu hal ini menjadi favorit bagi para pengembang mandiri karena dengan Linux mereka bisa mengubah, menambah, atau mengurangi sistem di dalamnya. Dan yang terakhir untuk desktop ada Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS. Operasi sistem ini merupakan operasi sistem lawas, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. Operasi sistem ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Meski begitu, Unix sudah mulai ditinggalkan dan belum mampu menandingi kelebihan dari operasi sistem lainnya. Nah, berikutnya ada jenis-jenis sistem operasi untuk mobile. Untuk versi mobile atau smartphone, berbagai sistem operasi pernah dirilis dan hanya beberapa yang masih bertahan hingga saat ini. Contohnya yang pertama itu ada Android. Sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar smartphone yang ada di pasaran. Awalnya OS ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Ciri utama dari Android yaitu pemberian nama OS berupa 9 nama di setiap versi terbarunya. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Linux. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa adanya embel-embel nama makanan di belakangnya. Versi selanjutnya adalah 1.5 dan mulai menggunakan nama Cupcake sebagai nama versi. Hingga akhirnya yang teranyar adalah Android 10, yaitu pada tahun 2019, yang sudah jauh berkembang dengan berbagai fitur di dalamnya. Yang kedua ada iOS. Sebelum adanya Android, Apple lebih dulu memperkenalkan sistem operasi untuk perangkat mobilnya bernama iOS. Jika Macintosh adalah OS untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hadir khusus untuk perangkat mobil mereka seperti iPhone dan iPad. Perkembangan selanjutnya, OS ini juga dijalankan pada perangkat Apple TV. Yang ketiga ada Symbian. Kita pernah menggunakan ponsel genggam pada tahun sebelumnya, merek HP berteknologi touchscreen. Kita pasti akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek besar tersebut menggunakan sistem operasi yang Symbian di dalamnya. Yang keempat ada Windows Phone. Windows Phone atau yang sebelumnya disebut Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Nokia sempat menggunakan OS ini, namun tidak terlalu berhasil karena mendominasi Android dan iOS yang kian tak terbendung hingga kini. Yang kelima atau yang terakhir ada BlackBerry OS. Sama dengan Apple, BlackBerry hadir cukup eksklusif dengan beberapa layanan dan juga sistem operasi milik mereka sendiri. Pada masanya, memang perangkat BlackBerry ini adalah salah satu perangkat yang sangat populer. Bisa dikatakan menjadi perangkat peralihan antara model seluler lama, yaitu pada era Nokia, dengan ponsel terbaru milik Samsung. OS BlackBerry juga sempat disematkan pada ponsel terbaru mereka berteknologi touchscreen. Alih-alih mampu memberikan alternatif pilihan bagi dunia smartphone, BlackBerry justru makin terpuruk dengan berkembangnya ponsel Android. Konsumen sudah terlalu nyaman dengan berbagai fitur dan aplikasi yang disediakan oleh Android dan Play Store. Itulah tadi pembahasan mengenai pengertian sistem operasi beserta fungsi dan jenis-jenisnya. Sebenarnya masih banyak OS yang belum disebutkan. Baiklah, mungkin sekiranya segini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.